Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Oke teman-teman, ini kita lanjutkan lagi perjalanan kita dari Pendopo ini menuju ke Prabu Muli teman-teman. Jadi di video sebelumnya itu kita melakukan perjalanan dari Kampung Bali Sukakarya, Kabupaten Musirawas, tempat saya kerja ya teman-teman. Dan berakhir di sini tadi, masuk pintu belakang Komperta Pendopo. Nah ini kita lanjutkan kembali perjalanannya. Biasanya kalau kita sampai ke Pendopo lewatnya lewat samping Komperta ini ya teman-teman, jalan umum gitu. Tapi ini saya untuk kali ini coba lewat dari dalam Komperta sini teman-teman, dari jalan sini ya. Beberapa kali juga pernah saya upload untuk perjalanan yang kita masuk dari komplek ini ya teman-teman, karena waktu itu juga sempat ada yang tanya untuk orang umum atau kendaraan yang bukan orang kompleks ini apa boleh melintas di sini. Boleh ya teman-teman, dan ininya apa namanya, gerbangnya terbuka gitu. Sebelah kiri kita ini itu markas Brimob Kabupaten Pali ini ya teman-teman. Pendopo merupakan ibu kotanya Kabupaten Pali, dan kita sedang berada di dalam komplek perumahan Pertamina wilayah atau field Pendopo. Ini kalau arah ke Prabu Muli dari arah Cecar sana ya teman-teman, nanti sama-sama ketemunya di Simpang 5 teman-teman, dari jalan yang ngelewatin samping Komperta ini atau jalan umum ya. Nanti sama-sama ketemu di Simpang 5 sana. Nah kalau untuk waktu tempuh sih hampir sama ya teman-teman, cuman kalau di sini itu saya malesnya itu banyak ini lah, polisi tidur ini gede-gede teman-teman. Nah ini, dan di sebelah kiri ini ada fasilitas Masjid Al Mukhlisin. Itu review masjidnya juga pernah saya upload teman-teman, silakan di scroll aja gitu untuk gimana apa namanya isi dalam masjidnya, reviewnya seperti apa. Jadi itu buat teman-teman yang melakukan perjalanan mudik bisa buat referensi checkpoint istirahat di masjid tadi ya teman-teman. Nyaman, itu ada ruangannya di dalam itu ber-AC teman-teman, dan kamar mandinya juga bagus, airnya juga banyak, melimpah air bersihnya ya. Dan di sini cuman ada satu penjagaan posko security teman-teman di gerbang depan sana ya, nanti kita lewatin. Kalau yang di belakang nggak ada penjagaannya ya, paling kalau kita pakai mobil itu buka aja kacanya teman-teman. Kalau lewat masuk dari sini ya, kalau dari arah Simpang 5 itu mau ke arah Lubuk Linggau atau Musirawas itu buka aja kaca jendelanya gitu. Nah ini gerbangnya teman-teman. Ini kita sudah sampai di Simpang 5 Pendopo. Nah itu baru ya teman-teman, tugu ikannya itu yang ada di tengah-tengah ini. Nah ini merupakan Simpang 5 teman-teman. Yang ke kiri sana itu ke arah Talang Akar, Jirak, Sekayu. Dan yang ke arah kanan itu ada dua cabang teman-teman. Ada yang menuju pasar, ada yang menuju ke arah Cecar atau Linggau ya teman-teman. Yang kita lewatin itu ketemunya di sana, yang kita lewatin tadi. Oh ya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini ya, ini saya rutin melakukan perjalanan trip Prabu Muli Musirawas atau sebaliknya Musirawas Prabu Muli dalam rangka kerja. Saya jadikan suatu video perjalanan motovlog belalang tempur teman-teman. Ini yang saya kendarain ini belalang tempur. Jadi untuk update kondisi jalur ini teman-teman bisa scroll aja ke bawah gitu di channel Diones Channel untuk perkembangan di jalur ini ya teman-teman, karena jalur ini sebagai jalur alternatif untuk mempercepat
jarak tempuh teman-teman. Untuk teman-teman yang jurusan ke Lubuk Linggau, Musirawas, Bengkulu dan sebagainya, teman-teman yang arah ke sana ya. Dan kalau ke arah Palembang juga gitu sebaliknya, jadi nggak perlu lewat tebing tinggi lahan itu ya teman-teman. Muara ini nggak lewat sana, jadi lewat jalur alternatif ini. Dan dalam istilah saya berikan nama jalur ini jalur Pralimura, Prabu Mulih, Pali, Musirawas. Nah, ini adalah video kedua teman-teman. Sebelumnya perjalanan saya dari Musirawas sampai ke Pendopo ini sudah saya upload video sebelumnya. Nah, ini kita berada di Jalan Merdeka teman-teman, Kota Pendopo ya. Jadi Kota Pendopo ini merupakan, kalau sejarahnya ini yang sempat saya baca ya teman-teman, merupakan penghasil minyak terbesar se-Asia Tenggara waktu di zaman Belanda ya teman-teman. Makanya di sini di daerah Talang Akar itu masih banyak bangunan-bangunan yang dulu bekas-bekas bangunan Belanda ya. Tapi untuk saat ini sepertinya hasil eksplorasi minyak buminya sudah mulai berkurang ya teman-teman. Ya dulunya kita ini sebagai negara pengekspor minyak, sekarang kita ini pengimpor minyak gitu. Nah, sebelah kiri ini SPBU satu-satunya di dalam kota ya teman-teman. Kantor Bupati Pali teman-teman ada di ujung luar Kota Pendopo. Itu jalan ke kiri itu ya teman-teman. Nah ini jalan menuju ke kantor Bupati Pali teman-teman. Lanjut lagi, sekarang kita sampai di wilayah Simpang Raja teman-teman, dimana di sini merupakan percabangan akses menuju ke Simpang Blimbing atau jalan alternatif ke Tanah Abang teman-teman. Itu yang sebelah kiri ya, menuju ke Tanah Abang, ke Prabu Mulih via Payukutan, bisa juga ke arah Palembang melalui Modong teman-teman. Nanti ketemu di Lembak langsung ke arah Palembang. Wih, ada kecelakaan teman-teman, kecelakaan tunggal ya di sebelah kanan tadi. Ban depannya sampai patah gitu, padahal masuk siring kayaknya tadi tuh. Mungkin ngantuk ya teman-teman, apa habis sahur atau gimana gitu. Padahal jalan ini tuh treknya lurus teman-teman, atau dia menghindari lubang gitu kan, masuk siring. Memang ini kalau jalan lurus seperti ini memacu kita untuk gas gitu kan. Tadi kendaraannya Grand Max, Daihatsu Grand Max ini di depan kita, kayaknya orang mulai mudik ini teman-teman. Itu barang bawaannya di atas, ditaruh di atas atap, itu lumayan banyak. Mungkin ada di antara teman-teman yang di awal puasa sudah mulai mudik ya. Yang pastinya yang bisa mudik seperti itu teman-teman yang wirausaha atau nggak ada keterikatan dengan jadwal atau waktu kerja ya. Kalau yang kerja kayak kita ini ya nggak bisa pulang sesuka kita gitu. Nah ini teman-teman, sebelah kiri pom bensin yang ada di jalur ini satu-satunya. Tidak jauh dari SPBU tadi teman-teman, yaitu ada sebuah masjid di sebelah kanan tadi, Masjid Al-Kausar Abdul Jalil. Ini kita berada di wilayah Simpang Tais teman-teman, di Kabupaten Pali ya, masih termasuk di Kecamatan Talang Ubi. Letaknya berada di tengah antara Pendopo dan
Teluk Lubuk, teman-teman. Dan habis ini kita menuju ke arah perbatasan antara Kabupaten Pali dan Muara Enim. Di sana ada desa Talangbulang yang berada di Kabupaten Pali, dan yang ada di seberang Kabupaten Muara Enim itu desa Teluk Lubuk, Kecamatan Blimbing. Ini banyak terparkir truk-truk kol diesel habis mengantarkan angkutan sawit ya teman-teman. Dan ini kita sekarang sampai di ujung Kabupaten Pali, di jalan lintas antara Pendopo dan Simpang Blimbing teman-teman. Ini kita sampai di desa Talangbulang. Di depan sana nanti ada perbatasannya teman-teman dengan Muara Enim ya, Kabupaten Muara Enim. Dan untuk kondisi cuaca sendiri mendung teman-teman, sepertinya mau turun hujan juga, tapi ya mudah-mudahan nanti sampai tujuan, sampai Prabu Muli jangan dulu hujan ya teman-teman, karena beberapa kali hampir gagal konten ini karena kita nggak bisa ambil gambar. Nah ini yang belok ke kiri itu dari arah Sekayu, arah Penukal ya teman-teman, bisa melalui jalur itu. Biasanya orang yang dari Prabu Muli itu mau ke Sekayu, daripada mereka macet lewat Palembang, mereka biasanya memilih jalur ini untuk ke Sekayu teman-teman. Jadi kalau dari jalur ini ada dua akses ya. Pertama yang tadi, yang barusan kita lewati tadi, belok ke kiri tadi. Yang kedua dari Talang Akar, Simpang 5 Pendopo sana teman-teman. Nah ini gerbang perbatasan antara Kabupaten Pali dan Kabupaten Muara Enim teman-teman. Dan sekarang kita sudah berada di Kabupaten Muara Enim, tepatnya di desa Teluk Lubuk, kecamatannya Blimbing. Kalau dulu ini Teluk Lubuk ini masih masuk kecamatan Gunung Megang teman-teman, tapi sekarang yang saya tahu ini sudah mungkin ada pemekaran wilayah, sudah menjadi bagian dari kecamatan Blimbing. Sekarang kita sedang melintasi jembatan Sungai Lematang. Kondisi airnya cukup tinggi ya teman-teman, karena memang di wilayah ini memang sedang musim hujan gitu. Sejauh ini terpantau aktivitas mudik belum nampak atau belum terlihat ya teman-teman. Kondisi jalanan masih terpantau lengang. Nah, di depan ini kita udah sampai di Simpang Blimbing teman-teman. Kondisi jalanan juga masih lengang ya. Kita akan melihat yang selama ini Simpang Blimbing itu macet ya, rame gitu. Kita lihat kondisinya saat ini seperti apa. Tampaknya juga aman-aman saja teman-teman, tidak ada penumpukan kendaraan di sini ya. Ini biasanya numpuk di sini kalau ada kereta api yang melintas, terutama KA Babaranjang gitu, batubara rangkaian panjang. Tapi ini sepi teman-teman. Suasana syahdu perjalanan kali ini, suasana agak sedikit mendung ya teman-teman. Kemarin itu sempat ada banyak jalan yang berlubang teman-teman, di antara Simpang Blimbing ke Prabu Muli ya. Cuman udah mulai ditambal sulam teman-teman, jadi nggak terlalu parah lah gitu.
dan tidak jauh dari rel perlintasan KA ini nanti di depan sana ada sebuah SPBU teman-teman yang masih aktif beroperasi ya. Cuman memang terkadang karena stoknya habis gitu biasanya tutup gitu, tapi sampai sejauh ini masih beroperasi teman-teman SPBU-nya. Jadi di antara Prabu Muli Muara Enim ini ada 1, 2, 3 SPBU ya teman-teman. Salah satunya yang ada di sisi kanan kita ini. Nah ini teman-teman SPBU-nya ya. Di sini ada tersedia untuk jenis solar dan pertalite. Nah itu di sebelah kanan satu lagi SPBU yang ada di jalur ini teman-teman. Ini ada bis Damri yang melayani perjalanan antar kota. Itu kalau yang ada di jalur ini paling jauh itu ke Tanjung Enim teman-teman. Jadi yang mau ke Prabu Mulih dan Muara Enim yang dari Palembang itu bisa naik bus Damri itu. Selain bus Damri, untuk akses angkutan umumnya lagi itu ada bis medium itu teman-teman, bis kecil ya. Cuman kalau sekarang jumlahnya sudah terbatas, kalau dulu banyak, kalau sekarang sudah mulai terbatas itu. Untuk sampai ke Tanjung Enim dan Muara Enim biasanya selain kedua transportasi tersebut ada juga travel ya teman-teman, travel mobil-mobil kecil itu, mobil pribadi gitu teman-teman. Posisi kita sekarang sampai di wilayah Simpang Tel teman-teman, Simpang PT Tel. Di atas itu ada sebuah flyover. Ini khusus untuk kendaraan logging yang mengangkut kayu-kayu logging itu diantar ke pabrik PT Tel. Nah, PT Telnya sendiri itu jalan ke kiri itu teman-teman, pabrik pengolahan kertas ya. Jadi yang kita lintasin tadi, hutan tanaman industri tadi, bahan baku kertas yang akan diolah di pabrik tersebut teman-teman. Dan sekarang kita sampai di Simpang Niru teman-teman. Sebenarnya di antara Simpang Tel sampai ke Niru ini tadi ada juga sebuah SPBU yang beroperasi teman-teman, yang bisa jadi checkpoint ya untuk pengisian bahan bakar. Di sana ada jenis BBM solar dan pertalite. Dan ini kita sudah sampai di Simpang Niru, Desa Tebat Agung teman-teman, Kecamatan Rambang Niru. Terpantau di sini kondisi jalanan yang biasanya ramai di depan pasar tradisional tadi, pasar Tebat Agung, tapi ini terpantau lengang ya teman-teman. Ya normal lah kendaraan yang melalui jalur ini, belum tampak ramai gitu. Ya memang baru masih di awal Ramadan ya teman-teman. Nanti mungkin setelah cuti bersama itu orang-orang sudah mulai mudik itu, pastinya akan dipadati kendaraan jalur ini teman-teman. Jalur ini sendiri merupakan jalur lintas tengah Sumatera ya teman-teman, yang menghubungkan dari kota Palembang, Prabu Mulih, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, kotanya Tebing Tinggi itu teman-teman, baru sampai ke Musirawas dan Lubuk Linggau. Nah nanti dari Lubuk Linggau bisa mecah ke beberapa wilayah ya teman-teman, seperti Bengkulu atau Jambi gitu. Bagi yang akan melanjutkan perjalanannya ke Sumatera Barat atau Sumatera Utara, bisa melalui jalur pantai barat ya teman-teman, lewat dari Bengkulu, atau lintas tengah itu dari Lubuk Linggau itu ke arah Jambi, Sorolangun ya teman-teman.
Sudah ada wacana untuk pembangunan jalan tol yang menghubungkan dari Palembang tembus sampai ke Bengkulu ya teman-teman. Di tol Prabu Mulih itu aja sudah ada plangnya, itu jurusan Bengkulu ya. Cuman kayaknya masih sebatas wacana. Soalnya untuk kelanjutannya yang dari Prabu Mulih ke Muara Enim aja belum ada pergerakan sepertinya teman-teman. Sedangkan yang dari Bengkulu itu baru beberapa kilo, itu belum sampai Lubuk Linggau ya jalan tolnya. Sedangkan yang sudah lama dikerjakan saja seperti tol Betung itu, Palembang Betung itu sampai saat ini belum bisa dioperasikan karena memang belum selesai teman-teman pembangunannya. Jadi ya mau nggak mau ya harus berlelah-lelah melewatin jalur ini, jalur lintas tengah ini ya teman-teman. Dan jarak dari Prabu Mulih ke Lubuk Linggau saja kalau melewatin jalur ini untuk waktu tempuhnya sekitar ya hampir kurang lebih 8 jam teman-teman, dibanding kita lewat jalan yang kita lewatin tadi teman-teman, jalur alternatif tadi ya. Wacananya sih bukan sekedar jalur alternatif teman-teman, bakalan jadi jalan lintas ya. Cuman untuk saat ini kondisi jembatan yang masih tidak memungkinkan untuk jadi jalan lintas teman-teman, karena masih banyak jembatan besi yang kondisinya masih sangat memprihatinkan gitu. Selain itu untuk jalan lintas itu kan harusnya jalannya juga lebar ya teman-teman, sedangkan di beberapa tempat jalur itu seperti dari Semangus sampai ke Pendopo itu jalannya kecil, mepet sekali dengan pemukiman penduduk ya teman-teman. Nggak tahu itu masih bisa dilebarkan atau enggak gitu ya. Tapi kalau untuk kendaraan pribadi teman-teman, mobil kecil masih rekomendasi lewat jalur yang kita lewati tadi ya, jalur alternatif Pali Musirawas. Kalau istilah di saya itu jalur Pralimura, Prabu Mulih, Pali Musirawas. Tapi memang ya harus hati-hatinya di jembatan itu aja sih PR-nya. Untuk selisih waktu tempuhnya juga lumayan teman-teman. Saya ini aja kalau pakai sepeda motor kurang lebih 3,5 jam sampai di Sukakarya Musirawas teman-teman. Dan dari tempat saya itu ke Lubuk Linggau itu sekitar 1 jam. Jadi kalau dari Prabu Mulih ke Lubuk Linggau sekitar ya 4,5 jam teman-teman. Lumayan untuk jarak waktu tempuhnya itu, perbedaannya dengan melalui jalur ini teman-teman. Kalau di jalur ini sekitar 8 jam itu baru sampai, dan jalannya kayak gini. Sepanjang jalan dari Prabu Mulih ke Musirawas ya, berliku-liku belok-belok gini teman-teman. Nah ini di depan kita ada salah satu bis legend asal Sumatera, ini bis ALS ini teman-teman. Ya sesuai dengan namanya, antar lintas Sumatera, tapi justru dia melebihin dari ininya ya, dari slogannya itu. Dia kalau nggak salah paling jauh ke Banyuwangi atau Jember gitu, ke Pulau Jawanya teman-teman. Jadi benar-benar dari ujung ke ujung ya. Sedangkan di Sumatera sendiri dia bisa sampai Banda Aceh gitu. Kalau bentukannya bis Sumatera banget ini teman-teman. Cirinya itu di atasnya biasanya ada ditaruh barang-barang melebihin bagasi ya. Jadi barang-barang yang bagasinya nggak cukup di bawah itu ditaruh di atas gitu. Terus lagi biasanya bis Sumatera itu ada tamengnya teman-teman di kaca depannya ya. Karena ya begini jalurnya banyak melewatin hutan. Alasannya karena takut kena ranting-ranting pohon itu teman-teman, bisa membuat kaca retak atau pecah gitu ya. Jadi dipasang seperti tameng gitu. Oke, ini kita coba salip bisnya teman-teman. Lama-lama bisa hitam kena asap. Kita buntutin di belakangnya. Tapi kalau saya perhatikan bus-bus akap ini dia nggak lewat tol
Prabu Muli Indralaya Palembang ya teman-teman. Mereka biasanya itu lewat jalur biasa, lewat jalur arteri Prabu Muli Palembang itu, dan biasanya berhenti di rumah makan siang malam di daerah Cambai Prabu Muli teman-teman. Ya, saya sendiri juga beberapa kali ke Palembang itu semenjak tol Prabu Muli berbayar itu belum pernah lewat tol lagi teman-teman, jadi belum bisa update ya. Nah, ini kita sampai di desa Lubuk Raman teman-teman, Kecamatan Rambang Niru. Habis dari sini kita masuk kota Prabu Muli. Sebenarnya kawasan Muara Enim ini masih panjang sampai berbatasan dengan wilayah Ogan Ilir ya teman-teman. Cuman nanti di depan ini kepotong sama wilayah Prabu Muli gitu teman-teman. Jadi wilayahnya nggak utuh gitu teman-teman. Memang dulu wilayah Muara Enim ini adalah kabupaten yang paling luas ya teman-teman. Dia meliputi seperti Prabu Muli dan Pali, itu dulunya bagian dari Kabupaten Muara Enim, tapi sudah memisahkan diri, berdiri sendiri gitu, menjadi daerah yang berdiri sendiri gitu. Nah, ini di depan sudah gerbang kota Prabu Muli teman-teman. Kita sudah masukin wilayah kota Prabu Muli ini. Dan ini di depan sudah sampai di simpang Tugu Nanas teman-teman, jalan lingkar ya. Nah, itu untuk teman-teman yang menuju ke tol itu belok ke kanan sana teman-teman, ke arah jalan lingkar sana teman-teman. Nanti di sana ada ketemu dengan perempatan Tugu Tani, itu belok ke kanan lagi ke arah Batu Raja. Gerbang tolnya ada di Desa Karangan teman-teman. Kalau dari kota sekitar 12 kilo gitu. Dari simpang Tugu Nanas tadi kita sekarang sampai di wilayah Patigalung. Ini kita berada sebentar lagi melintasi flyover Patigalung teman-teman. Sejauh ini perjalanan yang kita lalui terpantau lalu lintasnya termasuk sepi nih ya teman-teman. Nah, di sebelah kiri itu ada bangunan itu SMP Negeri 4, dan di sebelahnya ada jalan masuk itu ke perumahan Pepodang Patigalung, salah satu perumahan tertua di kawasan ini teman-teman. Kalau di kawasan Prabu Muli Timur itu ada di wilayah Gunung Kidul ya. Tapi kalau di sini ya di Kepodang ini yang paling tua perumahannya. Nah, kalau kawasan ini dikenalnya Simpang 4 teman-teman. Kalau orang Prabu Muli bilang ke Simpang 4 itu ya ini namanya kawasan ini. Dan di depan sana itu yang ada pelang petunjuk arah itu menuju ke jalur alternatif Payukuta Tanah Abang. Nah, ini yang ke kiri ini ya. Saya udah beberapa waktu nggak lewat sana teman-teman. Udah sejak awal tahun ini ya nggak pernah lewat sana teman-teman, karena ada dengar kemarin sempat banjir di sana dan sempat jalan terputus. Jadi saya lewatnya lewat sini teman-teman, lewat dari Simpang Blimbing ya, nggak lewat sana lagi. Belum tahu sih di mana kemarin persisnya jalan yang putus itu, katanya sih di wilayah Payukutat ya teman-teman, karena cari yang pasti-pasti gitu, jadi lewatnya lewat Simpang Blimbing saja. Ini kita berada di Jalan Jenderal Sudirman teman-teman, udah masuk wilayah kota Prabu Muli. Ini kalau wilayah ini orang lama ini nyebutnya daerah ini DKT ya teman-teman.
karena ada kesehatannya tentara itu di sebelah Zipur situ. Dan saya mau ajak teman-teman lewat sini, lewat belakang teman-teman, nggak lewat kota ya teman-teman, langsung kita lewat belakang ini, lewat jalan Niigata. Kalau biasanya lewat dari Paibutan itu memang langsung ke belakang sini teman-teman, tapi ini kita dari jalan raya masuk melalui samping dari Komperta dan Zipur ini ya. Di sebelah kiri kita ini Zipur, di sebelah kanan Komperta. Dulu waktu masih bujangan, masih ikut orang tua tinggal di dalam Komperta itu teman-teman, itu sebelah kanan itu tempat saya jogging lah, latihan lari gitu. Karena dulu sempat juga mau daftar tentara, cuman udah 2 kali gagal. Akhirnya ya memang bukan takdirnya, dan sekarang bekerja di lingkungan migas juga. Ini saya sudah lama nggak lewat sini teman-teman. Yang sering itu lewat dari sana itu ya, dari arah Gunung Kemala sana, terus belok ke jalan Niigata ini. Tapi kalau dari depan, dari Jenderal Sudirman ini udah lama nggak lewat sini. Ini dulu jalannya udah cor-coran, tapi ini udah hancur ya teman-teman, karena memang kendaraan ternyata saya salah, tadi hampir belok ke kanan teman-teman, ternyata itu sepertinya IAR ya. Kita belum belok ya, karena yang lewat sini ya kendaraan berat ya teman-teman, selain kendaraan lokasi. Nah, ini belokannya ada di sini teman-teman. Kalau kita biasanya kan dari arah lurus sana tadi, dari arah Gunung Kemala teman-teman. Jalan ini memang perkembangannya agak lambat ya teman-teman, karena memang masih dilewatin jalur pipa aktif di sini. Yang cepat itu kawasan Prabu Muli, itu wilayah Prabu Muli Timur di Gunung Kidul itu teman-teman, terutama di Padat Karya ya. Jadi kayaknya seperti keramaian kota itu pindah di jalan Padat Karya sana. Semakin kesini semakin ramai teman-teman. Jadi seperti lahan kaplingan saja itu di tempat saya itu tahun berapa saya dulu beli, di tahun 2009 teman-teman. Dulu 20 juta, sekarang sudah 80 juta satu kaplingnya. Itu yang termasuk di belakang ya teman-teman. Kalau udah pinggir jalan itu sudah ratusan juta malahan. Jadi teman-teman yang sekarang kerja di luar kota atau bahkan di seberang, kalau ingin berinvestasi properti di Prabu Muli sangat prospek sekali teman-teman, sangat menjanjikan ya. Tapi kita juga harus bisa lihat kondisi letaknya juga ya. Seperti di daerah sini itu agak lambat. Seperti yang saya bilang tadi, itu di sepanjang jalur Padat Karya itu cukup cepat pembangunannya teman-teman, dan harganya itu cepat naiknya gitu. Ini kita sudah memasuki wilayah Prabu Muli Utara teman-teman, Kecamatan Prabu Muli Utara. Kalau yang kita masuk dari jalan raya tadi itu Prabu Muli Barat, ini utara. Ini markasnya belalang tempur ini ada di utara teman-teman, di tempat bapak saya. Kalau saya tinggal di timur, di daerah Gunung Kidul.
Alhamdulillah perjalanan kita kali ini aman, lancar teman-teman, nggak kehujanan di jalan ya. Bentar lagi kita udah sampai ini. Nah, daerah ini waktu saya kecil tempat saya main juga teman-teman, ya main sepedahan gitu, bahkan mancing cari ikan juga sampai ke sini teman-teman. Mandi berenang di apa namanya, kalau istilah kami itu bekas bangsal gitu teman-teman. Jadi kolam yang terbentuk dari tanah yang digali, karena tanahnya itu dipakai untuk bahan batu bata gitu teman-teman. Nah di situ saya dulu sama teman-teman suka mandi berenang ya teman-teman, tanpa pengetahuan orang tua, dan biasanya kalau udah pulang baru kena marah gitu. Dan sekarang setelah jadi orang tua baru tahu rasanya gimana khawatir anak main nggak tahu arahnya kemana gitu ya. Makanya anak-anak saya tuh anak rumahan, paling itulah mainannya gadget gitu. Makanya kalau saya sudah di rumah sudah nggak bisa lama pegang gadget itu teman-teman, sudah dikuasai sama anak-anak. Nah daerah ini namanya Taman Baka teman-teman, Taman Baka atau kuburan ya. Nah di sini ada pemakaman, sebelah kanan kita ini pemakaman umat Kristiani. Kalau yang pemakaman orang Islamnya ada di agak di depan sana teman-teman. Sudah full di sini kuburannya teman-teman. Saya kalau hadirin ngikutin pemakaman di sini itu kita jalan aja udah susah gitu, karena udah bertumpuk gitu. Sudah tidak, sebenarnya udah nggak ini lagi ya, udah sangat padat sekali. Oke teman-teman, ini kita udah mau sampai. Saya kira videonya sampai sini dulu. Nanti kita sambung lagi di perjalanan trip berikutnya. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan agar channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.